Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bertemu kembali dengan saya dalam acara Mimbar Gemar Online GSJA Peniel Surabaya, Senin 12 Oktober 2020. Pada hari ini saya terberkati dengan bacaan kita yang terambil dalam Injil Markus pasal 14 pada ayat 66 sampai 72. Perikopnya berjudul Petrus menyangkal Yesus. Dalam perikop ini kita membaca, akan saya bacakan pada ayat yang terakhir saja, yang ke-72, yang demikian bunyinya. Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya, maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Kita telah sering mendengar cerita bagaimana Petrus telah menyangkal gurunya sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sebanyak 3 kali hanya karena ditanya seorang wanita bahwa dia adalah pengikut Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus telah ditangkap. Suatu peristiwa yang sangat menyedihkan dia, yang membuat dia menyesal akan kejadian itu. Kita melihat di ayat sebelumnya bahwa Tuhan Yesus telah memperingatkan dia bahwa Petrus akan menyangkal dia 3 kali sebelum ayam berkokok. Tetapi saat itu Petrus mengatakan bahwa dia tidak akan menyangkal, walaupun dia harus mati, dia tidak akan menyangkal gurunya. Walaupun semua teman-temannya imannya tergoncang, dia tidak akan tergoncang imannya. Demikian pede dia mengatakan hal itu. Tetapi pada kenyataannya beberapa jam kemudian dia mengingkari apa yang dia katakan sendiri. Hal itu menimbulkan pertanyaan, kenapa bisa demikian? Bapak Ibu Saudara, kalau saya mempelajari ini, di sini saya ambil satu kesimpulan bahwa Tuhan Yesus sebelumnya sudah memberi peringatan kepada Petrus bahwa dia akan tergoncang imannya dan dia akan menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Dan pada perikop-perikop selanjutnya Tuhan Yesus juga mengatakan pada waktu di Bukit Zaitun, Tuhan Yesus mengajak mereka berdoa untuk berjaga-jaga. Tetapi apakah mereka melakukan itu? Ternyata Petrus dan teman-temannya tidak bisa berjaga-jaga dan berdoa 1 jam saja bersama Tuhan Yesus. Jadi karena mereka tidak mau berjaga-jaga, sehingga mereka lengah, terutama Petrus dalam hal ini lengah. Dia terlalu percaya diri bahwa imannya sudah teguh kepada Tuhan Yesus. Imannya tidak akan tergoncang walaupun ada kejadian yang dikatakan Tuhan Yesus akan menggoncangkan mereka, karena pimpinannya yaitu Tuhan Yesus ditangkap. Kita boleh memiliki kepercayaan diri bahwa kita telah memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan Yesus. Kita boleh mengatakan bahwa aku percaya kepada Tuhan Yesus, aku tidak akan menyangkal dia. Tetapi kita tidak boleh lupa Bapak Ibu Saudara, bahwa kita harus senantiasa mengoreksi diri kita. Apakah kita benar-benar telah hidup di dalam kehidupan yang sadar dan berjaga-jaga dan membangun iman kita dari waktu ke waktu, dari menit ke menit, tetap menjalin hubungan dengan Tuhan melalui Roh Kudus yang telah dimeteraikan di dalam diri kita. Kita tidak boleh lengah
dengan mengatakan bahwa aku baik-baik saja, sementara kita lupa senantiasa menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Melalui doa, waktu-waktu jam-jam doa kita, melalui perenungan firman Tuhan. Itu semua, itulah hal yang penting yang menjadi makanan bagi rohani kita. Membaca firman Tuhan, merenungkannya, terus menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Menempatkan Roh Kudus pada posisi yang seharusnya, yaitu sebagai pemimpin di dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita benar-benar dalam posisi yang kuat, iman kita benar-benar kuat, sehingga kita pada saat mengalami goncangan, kalau pada saat ini kita mengalami situasi, mungkin kita dihadapkan pada situasi yang sulit, harus memilih antara iman ataukah antara kekayaan, antara iman ataukah jabatan yang ditawarkan kepada kita, antara iman dengan keputusan untuk meninggalkan iman kita karena pasangan hidup. Semuanya itu tidak akan menggoncangkan iman percaya kita. Jika kita tetap belajar akan firman Tuhan, tetap kita menjalin hubungan dengan Bapa kita di surga, kita tetap mengingat akan perkataan pengajaran Tuhan Yesus, maka kita pasti akan dikuatkan. Kita tidak akan menyangkal Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita tidak boleh dalam kehidupan kita sekali-kali jangan sampai kita menyangkal iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, baik langsung melalui perkataan ataupun melalui tindakan dan perbuatan kita. Kalau secara perkataan itu kelihatan Bapak Ibu Saudara, tetapi kadang kita dalam pikiran atau tindakan kita tanpa sadar kita juga menyangkal Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang percaya kepadaku akan menuruti perintahku, tetapi kita tidak mau menuruti perintah Tuhan, itu kita menyangkal. Pada saat kita bergaul dengan seseorang, kita diperhadapkan, kita mengikuti arus dunia, atau kita memisahkan diri untuk dikuduskan bagi Tuhan. Apakah yang akan kita pilih? Kita berkompromi dengan dunia, kita berkompromi dengan dosa, atau kita tetap di dalam hidup kudus walaupun kita sendiri, kita hidup suci, tidak mengikuti kesenangan dunia. Itu berarti kita tetap dalam iman percaya penurutan kepada Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita mau berkompromi dengan dunia, berkompromi dengan dosa, mengikuti kebiasaan-kebiasaan dunia yang menurut orang dunia wajar, itu juga berarti kita menyangkal Tuhan Yesus Kristus. Sebagai ayat penutup Bapak Ibu Saudara, kita akan baca di dalam Matius pasal 10 ayat 32 sampai 33. Tuhan Yesus berkata, "Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga." Bapak Ibu Saudara, biarlah firman ini menjadi pengingat, peringatan akan kita untuk kita berjaga-jaga senantiasa dalam iman kita, supaya jangan sekali-kali kita menyangkal Tuhan Yesus, baik melalui perkataan kita ataupun perbuatan kita. Bersyukur kepada Tuhan, Petrus menyesali dan dia bertobat.
Petrus masih ada kesempatan, sehingga setelah dia dipulihkan hubungannya dengan Tuhan, dia menyerahkan hidupnya total kepada Tuhan. Jika kita pernah melakukan hal itu, menyangkal Tuhan, baiklah kita saat ini bertobat dan memperbaiki kehidupan kita, dan kita bertindak seperti Petrus, menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan segenap hidup. Itulah kerinduan Tuhan Yesus bagi kita, menjadi pengikut Kristus yang sesungguhnya seperti yang dilakukan Petrus, mengikuti teladan Yesus, berarti serupa dengan Yesus. Demikian Bapak Ibu renungan kita pada pagi hari ini. Biarlah kita selalu mengingat, supaya kita mengingat kita tidak menyangkal iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Walau keadaan apapun, mengikut Yesus itu keputusan kita. Sampai akhir kita tidak akan mengingkarinya. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami, supaya kami teguh dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus, supaya kami tidak sombong, tetapi kami senantiasa berjaga-jaga di dalam kehidupan kami, dan selalu mengingat akan pengajaran Tuhan Yesus, melakukan perintah Bapa, supaya kami tidak menyangkal Tuhan Yesus, baik melalui perkataan dan perbuatan kami. Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus mampukan kami, dan ingatkan kami untuk terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan yang Engkau mau kami belajar menjadi serupa seperti Kristus, sehingga kami kelak menjadi sempurna seperti Bapa. Kami percaya dengan firman-Mu dan pertolongan Roh Kudus kami dimampukan dan kami sanggup. Berkati seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan Gemar saat ini. Kami semua dikuatkan dan dimampukan oleh firman-Mu dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat berjuang dan beraktivitas untuk kemuliaan Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati. Amin.